terima kasih sudah masih menyimak pembahasan materi pada pertemuan hari ini. Ya, jadi ibu-ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengidentifikasi ide usaha. Ya, ibu-ibu. Ya, itu pembahasan materi kita pada hari ini. Jadi saya akan bertanya pada ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Siapa saja yang sudah memiliki usaha? Saya, Pak. Oh ya, berarti ada 3 orang ya yang sudah punya usaha. Dimulai dari Ibu Gilang. Punya usaha apa Ibu Gilang? Saya jualan surabi, Pak. Oh, surabi. Ya. Ide usaha itu didapatnya dari mana ya? Saya dapat idenya dari kerabat, kebetulan dari Bandung. Dia sudah buka usaha. Terus saya tertarik gitu, pengen buka usaha seperti itu. Kebetulan kan untuk resep dia udah punya. Jadi dia ngasih tahu ke saya cara-caranya supaya surabi itu enak dan bisa dikonsumsi oleh Berarti semua udah orang. bagus ya, udah lebih dikembangkan lagi. Terus Ya. itu Ibu Gilang sendiri bagaimana ya, apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan ide usaha surabi tersebut? Ya seperti yang tadi saya bilang, jadi saya itu mencari informasi dari kerabat saya, terus melakukan percobaan terlebih dahulu. Oh, ya, ya. Terima kasih ya buat Ibu Gilang yang sudah memberikan ini ya idenya ya. Selanjutnya tadi siapa lagi ya? Oh, Ibu Usep. Ibu Usep usahanya apa ya Ibu Usep? Saya berjualan combro, Pak. Oh, combro. Itu dapat ide usaha combro dari mana ya? Ya, kita kan sebagai orang Sunda, kan combro makanan khas dari Sunda gitu. Ya. Sedangkan di zaman sekarang si combro itu sudah jarang ditemukan. Saya muncul idenya ya dari situ untuk melestarikan makanan khas Sunda itu sendiri, Pak. Berarti jualannya itu di rumah apa di mana? Saya nyimpen ke sekolah-sekolah, terus ke warung-warung kecil, Pak. Oh, yaitu awalnya bagaimana ya bisa mewujudkan ide tersebut? Ya awalnya sih coba-coba itu di apa namanya dikasih ke keluarga, terus coba itu rasanya bisa gitu dipasarkan untuk keluar juga gitu, Pak. Oh iya ya. Berarti untuk modalnya itu gimana ya? Kebetulan saya punya kebun, Pak. Oh jadi Ngambil hasil kebun sendiri itu. itu? Ya, Pak. Oh hasil sendiri. Ya terima kasih ya Ibu Usep ya sudah memberikan ini tanggapannya. Selanjutnya tadi berarti Ibu Oleh. Usahanya apa Ibu Oleh? Saya berjualan odading, Pak. Waduh, odading ini bagus nih yang lagi viral sekarang ya. Iya. Itu idenya dari mana? Apa dari odading Mang Oleh? Ya bisa juga, tapi awalnya sih pas saya nganter anak ke sekolah. Ya. Nah, yang di sekolah tuh ada yang berjualan odading juga. Enak Oh, rasanya. enak. Jadi Ya udah kepikiran saya ya? aplikasiin gitu. Jadi kepikiran untuk membuat ya. Iya. Itu yang dilakukan untuk mewujudkan ide bikin odading itu gimana ya? Awalnya saya nabung buat modal, terus belajar otodidak juga di internet. Nah, udah jadi ya jajalin ke tetangga, katanya enak, ya udah saya jualan lagi via Instagram lah, Oh, iya, WhatsApp iya. juga lah, Facebook gitu, online. Ya, berarti ya terima kasih ya buat ibu-ibu yang sudah memberikan tanggapannya ya. Tapi ini kelihatannya kurang semangat ya. Kita mesti kasih semangat dulu lah di awal-awal ini. Semangatnya kita tepuk semangat aja lah. Masih apa kan ibu-ibu? Belum. Belum. Ya saya contohkan lagi ya. Mungkin ada yang lupa. Jadi tinggal pok ma nga semangat ya, tinggal gitu aja ya. Koprok apa gini, Pak? Oh putar aja putar Oh, ya, putar. ya. Putar aja ya. Ya siap berbarengan ya. Siap, siap, siap. Tepuk semangat. Semangat. Nah itu ya. Tepuk semangat. Dan ya ada satu lagi lah, yel-yelnya ya, masih ingat nggak? Yel-yelnya juga ini. Apalagi Pak?
Oh, lupa lagi. Jadi yel-yelnya bila nanti saya menyebutkan mau tambahan pendapatan, nanti dijawab ya bebarengan sambil goyangan lah tangannya ya sama badannya ya, Ibu Sep. Ya. Jawab buka usaha yuk. Nah, tinggal gitu aja ya. Siap. Siap. Mau tambahan pendapatan, Buka usaha yuk. Nah, ya terima kasih buat semuanya. Jadi kesimpulannya, usaha sekecil apapun memerlukan rencana yang matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, jadi untuk mengidentifikasi usaha, yang pertama kita mesti mendata terlebih dahulu ya hasil alam dan kondisi lingkungan. Jadi untuk mulai usaha tersebut dengan cara menggali hasil dan kondisi lingkungan ya, boleh. Nah, saya akan bertanya pada ibu-ibu, hasil alam dan kondisi lingkungan apa saja yang tersedia di daerah ibu-ibu dan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha ibu-ibu. Jadi siapa yang bisa bantu jawab? Saya. Ya boleh Ibu Gilang, apa? Ntar sambil saya tulis ya. Ya. Apa aja? Karena kan kita di daerah pegunungan, Ya. terus kita kebanyakan itu hasilnya itu sayur. Wah, sayur ya. Sayur-sayuran. Bisa sayur, bagus tuh. Sayur apa aja? Ada kol, Kol. ya, Terus ubi, jagung. jagung. Mungkin yang lainnya? Untuk Oh iya, siapa? Oh, Ibu Usep. Ya untuk gimana? lingkungannya Pak, mungkin di daerah kita dekat dengan sekolah, Dekat sekolah. Terus banyak toko-toko kecil, warung-warung kecil gitu. warung ya. Atau pasar ya? Ya. Mungkin yang lain? Tempat wisata juga. Oh, tempat wisata ya. Mungkin dari alamnya apa lagi? Singkong. Oh, singkong ya, Untuk singkong. membuat combro tadi. Nah, ini merupakan hasil alam. Di sini ada kol, ubi, jagung, singkong, atau dekat sekolah, tempat wisata, atau warung pasar ya, Ya. gitu. Nah, selain kita mendata hasil alam dan kondisi lingkungan, ada baiknya juga ibu-ibu bisa mendata pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya juga akan bertanya kembali sama ibu-ibu mengenai keterampilan apa yang dimiliki oleh ibu-ibu, atau bisa juga keterampilan rekan-rekannya lah, atau tetangganya atau kerabatnya yang ada di sekitar ibu-ibu. Wah, ada lagi yang bisa membantu menjawab? Saya, Ya, Ibu Gilang lagi. kalau saya itu memiliki keterampilan memasak, Pak. Oh, memasak, bagus. Ini biar suaminya ini ya, Ya, betah di dia rumah. betah di rumah, Ya. ya, keluyuran, cari istri lain tuh ya. Ya, jadi saya Untuk memberikan memasak. kehangatan, Pak, Iya, lewat benar. lewat masakan gitu. Ya, yang lainnya, Eh, Ibu Sep, ya, gimana? saya mempunyai kerabat yang membuat keterampilan dari Oh, iya. cara kopi itu sendiri, cara kopi. Kerajinan. Kerajinan Oh, tangan. nanti kerajinan ya, Ya. kerajinan. Yang lainnya mungkin Ibu Dapi dari tadi. Oh, kalau saya menjahit, Pak. Oh, menjahit. Ya, berarti Ibu Dapi bisa menjahit ya? Bisa, tapi bisa. belum membuka usaha gitu. Oh, belum ya, belum bisanya. Itu nanti bisa dikembangkan ya. Iya. Coba. Ibu boleh gimana? Kalau saya punya saudara, dia bisa mengolah, Kopi. Oh, mengolah ya. ya, Hampir dari sama ya kayak awal masak ya. dari awal panen sampai pembuatan. Waduh, pada hebat-hebat nih ibu-ibu ya. Ya, Iya. Rame nih Lumayan. kita belajar hari ini gitu. Nah, ini ada hasil alam dan ada keterampilan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas kelompok buat ibu-ibu semuanya. Di sini berarti ada 4 kelompok ya. Ya. Ibu, kelompok Bapak Ibu Gilang, Ibu Usep, Ibu Dapi, sama Ibu Oleh. Hmm. Nah, silakan berdiskusikan sama rekan kelompok yang lainnya. Jadi
tulis ya, itu yang di kertas yang sudah saya bagikan. Ide-ide jenis usaha yang mungkin dilakukan dengan memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada di sekitar lah, atau yang sudah ada gitu, yang tahu apa aja boleh Seperti silakan. itu Pak. Ya, misalnya di sini ada hasil alamnya kol, dibuat menjadi keterampilan dengan cara dimasak. Terus apa usahanya, misalnya kol gorengan atau apa gitu. Contohnya kayak gitu. Silakan, saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Ya. Ya baik ibu-ibu, udah selesai? Sudah siap? Ya silakan, kalau udah selesai boleh dikedepankan. Ya. Kita bahas ya barengan ini hasil kerja kelompoknya. Nanti ini apakah sudah sesuai apa belum ya yang ditulis sama ibu-ibu dengan memanfaatkan hasil alam dan keterampilan yang dimiliki. Ini ada dari Ibu Gilang, bahwa Ibu Gilang ini ya emang tadi yang mau masak ya Ibu Gilang. Di sini berarti jenis usahanya membuat gorengan dengan memanfaatkan kol, jagung, dan yang lainnya ya. Ya, kan saya berjalan tadi Sorabi Pak. Jadi Oh, untuk ya. mengembangkannya itu saya juga membuat gorengannya itu Pak. Ya, biar pelengkapnya ya, biar enak ya. Iya betul Pak. Gimana ini kelompok ibu yang lain sesuai tidak ya? Sesuai. Waduh, bagus. Terima kasih. Tepuk bagus. Nggak ada Pak ya? Nggak ada kalau Nggak tepuk ada. bagus ya, nggak ada. Terima kasih ya buat kelompok Ibu Gilang. Ya. Selanjutnya ini ada dari kelompok Ibu Dapi. Mana yang Ibu Dapi ya? Oh itu ya. Ibu Dapi ini dekat sekolah baru menjahit, membuat seragam ya. Iya. Waduh, ini lumayan bagus ya. Jadi bisa mendapatkan order terus gitu. Iya. Ya. Buat ini gimana diskusi Bu ini sesuai tidak? Sesuai. Alhamdulillah sesuai. Ya. Terima kasih buat kelompok Ibu Dapi. Kemudian ini ada yang dagang combro. Oh, kelompok Ibu Usep. Saya Pak. Ibu Usep dagang combro karena dekat sekolah juga ya. Ya. Dimasukkan ke warung-warung kecil gitu ya. Iya. Pedagang kecil. Gimana sesuai tidak? Sesuai. Terima kasih juga ya buat Ibu Usep. Olah ini ada kremes, pengolahan dari ubi ya. Ya. Kelompok Ibu Oleh, kremes yang kayak gimana ya, kremes-kremes gitu ya, Iya. dari ubi. Wah ini lumayan enak ya. Gimana sesuai? Sesuai. Ya, terima Tepuk kasih. sesuai. Tidak ada tepuk Tidak sesuai. ada. Oh, tidak ada. Kita kasih tepuk hebat aja lah buat ibu-ibu semuanya nih, soalnya pada pinter-pinter semua bisa menjawab. Tepuk hebat, 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 hebat. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa kesempatan untuk memulai atau mengembangkan ide-ide usaha sesuai dengan hasil alam, kondisi lingkungan, dan keterampilan yang ada. Jadi untuk Ibu Dapi yang belum mulai usaha, tidak usah khawatir ya, tidak usah takut ataupun ragu. Jadi kita mau usaha tuh yang penting kita kreatif. Kalau sudah mempunyai kemampuan, tinggal memanfaatkan yang ada. Iya, Jadi baik Pak. dimulai dari usaha kecil terlebih dahulu. Apakah ibu-ibu sudah mengerti? Mengerti. Ya, terima kasih kalau sudah mengerti. Nanti berarti tinggal dilaksanakan dan dikembangkan ya. Ya. Nah ibu-ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Siap ibu-ibu? Siap. Tapi terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut, kita sama-sama simak film mengenai cerita Ibu Lili. Nah, Ibu Lili ini mencoba melakukan kegiatan usaha. Nanti kita simak ya, sama-sama. Nanti saya akan tanya apa yang ada dalam isi video ini ya. Ya.
Nah itu dia ibu-ibu, tadi kita udah sama-sama nonton ya Ya. dalam mengenai usaha Ibu Lili. Nah sekarang saya mau bertanya apa yang ada dalam video tersebut yang mengenai masalah apa yang terjadi pada usaha Ibu Lili. Tolong siapa yang bisa bantu menjawab? Mungkin Bu Usep. Karena masalahnya gitu, karena pemasarannya gimana ya jelasnya. Gimana pemasarannya gimana tadi? Santai aja, santai. Dipikirkan dulu. Ya gimana sama promosi kali Ya promosinya kurang baik gitu, kurang bagus. Terus pedagang yang jenisnya sama sudah banyak gitu. jadi udah sama ya? Ya. Sama banyak yang dagang ikan. Ya. Mungkin yang lainnya ada yang mau menanggapi lagi? Ibu Gilang mungkin, Ibu Gilang? Ya tadi kan dari awal video itu kebutuhan si Ibu Lili itu kan semakin banyak. Ya. Jadi beliau itu harus membuka usaha. Iya, iya. Ya. Tapi di dalam dia mengawali usahanya itu banyak sekali halangan dan rintangan Iya, iya. yang menerpa ya. Iya, iya. Kehidupan. Banyak gelombang ya. Iya, banyak Lalu lintasnya, likunya oh iya, gitu. lika-likunya benar-benar. Tadi salah satunya lika-likunya itu yang disebutkan Bapak Ibu Usep. Ibu Usep ya. Jadi apa yang tidak laku Oh iya. mungkin karena kurang perencanaan kali ya Pak ya. Ya bisa. Ya. Jadi rugi ya malah Jadi rugi. Ya? rugi, malah berhutang tadi sama Bapak petani ikan. Buat ikannya ya. Ya udah, terima kasih buat Ibu Usep sama Ibu Gilang ya yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi kesimpulannya bahwa suatu ide usaha tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja ya ibu-ibu, harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendapatkan untung. Nah jadi begitu, ini juga mesti diperhatikan ya bagi ibu-ibu semuanya yang akan memulai usaha. Nah mari kita bantu ya Ibu Lili untuk mengembangkan ide usaha ikannya. Ya silakan kita buka website mengenai memulai usaha, menentukan ide usaha. Jadi untuk mengembangkan ide usaha harus memikirkan beberapa hal ya, nanti kita bahas. Jadi kita sedikit mengulas tadi bahwa dalam video Ibu Lili sama saja dengan yang sudah barang yang dijual Ibu Lili sama saja dengan yang sudah ditawarkan oleh penjual lainnya, jenis dan kualitasnya, harga jual, tempat jualan, target pembeli. Berhubung tidak ada hal istimewa yang ditawarkan ibu-ibu di pasar pun lebih memilih untuk membeli dari penjual langganannya masing-masing. Nah, jadi intinya untuk memulai usaha kita harus memikirkan terlebih dahulu ya beberapa hal atau menentukan ide usahanya. Misalnya usaha apakah yang harus dilakukan. Contohnya tadi dalam video Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Terus selanjutnya siapa target pembelinya. Nah, nanti tadi kan ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Terus bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari peternak di pagi hari kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Jadi terdapat 4 hal yang harus dia ditentukan terlebih dahulu sebelum usaha. Jadi setelah mempunyai ide usaha dia yang dikumpulkan sebagai informasi sebanyak-banyaknya ya, agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut serta menilai apakah ide itu dapat dilaksanakan atau tidak. Kita mungkin sudah tahu beberapa hal, tetapi bisa dicari tahu lebih jauh dengan datang ke pasar terlebih dahulu, bisa juga bertanya pada orang, bisa juga menonton berita, televisi, atau
Zaman sekarang kan sudah canggih ya ibu-ibu, bisa juga cari informasi di internet. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya ibu-ibu. Kita buka buku pintarnya, itu buku pintar yang sudah saya bagikan tentang lembar cerita mengumpulkan informasi. Nah, saya minta bantuannya pada ibu-ibu untuk membacakan lembar cerita tersebut. Ya. Tiap kelompok ya boleh. Diawali oleh Ibu Gilang. Silakan Ibu Gilang, baca lembar ceritanya sampai nomor 2 ya. Siap. Saya coba baca ya. Ya boleh. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya belum banyak orang yang menjual ikan matang. Ya, kemudian untuk selanjutnya nomor 3 bisa sama Ibu Dapi. Iya Pak. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20 per kilogram. 20.000 per kilogram. Untuk menarik pelanggan, sebagai penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore, sesampainya di rumah, Ibu Lili menonton televisi yang memberitahu bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan yang mati dan tidak dapat dimakan. Nomor 4 berarti boleh. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Ya, terima kasih buat ibu-ibu semuanya yang sudah membacakan lembar cerita. Nah, tadi kan bisa dilihat bahwa Ibu Lili mengumpulkan informasi, mengamati terlebih dahulu, bertanya, mempelajari, kemudian menyimpulkan. Nah, bahwa informasi yang dikumpulkan Ibu Lili itu sangat berguna ya untuk menilai ide usahanya. Ibu Lili bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada usaha Ibu Lili tersebut. Nah, untuk selanjutnya mari kita sama-sama ya lihat, buka di Flipchart mengenai memulai usaha dan mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nanti saya akan bacakan ya, Ibu simak masing-masing ya. Bisa juga dilihat di buku pintarnya atau di brosur ya, halaman 8 itu bisa dilihat. Nah, jadi dalam mengembangkan dan menilai kelayakan usaha ini terdapat 2 hal. Yang pertama yang mendukung usaha, yang kedua yang menghambat usaha. Nah, 2 hal ini, yang pertama mengenai mendukung usaha, yaitu kekuatannya apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha yang lain sejenisnya. Memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Nah, peluangnya apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Nah, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari
saat harganya lebih murah. Kemudian ada faktor yang menghambat usaha. Ancamannya yaitu apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif, yaitu ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Kemudian harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Kemudian kelemahannya apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis, yaitu masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Nah, ibu-ibu, untuk mengatasi kelemahan dan ancaman, langkah penting selanjutnya adalah memikirkan cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Betul ibu-ibu? Betul. Nah, ini ada sebagai salah satu contohnya, yaitu kelemahan usaha Ibu Lili adalah tidak punya banyak variasi jenis makanan yang dijual. Hal itu bisa diatasi dan mengganti jenis masakan setiap 2-3 hari sekali supaya pelanggan tidak bosan. Nah, sekarang kita berdiskusi sama-sama ya Bu. Nah, saya ingin bertanya, mungkin ada yang tahu bagaimana cara mengatasi ancaman karena harga ikan bertambah mahal. Mungkin boleh seorang atau berapa ibu yang bisa bantu jawab mengenai cara mengatasi ancaman karena harga ikan bertambah mahal. Mungkin Ibu Sep. Coba membeli ikannya yang ukurannya lebih kecil, supaya nanti biar nantinya saat menjual lebih banyak gitu. Ya porsinya. bagus. Yang lainnya ada lagi? Mungkin yang keduanya apa lagi Bu Sep selain itu? Atau yang lain ada yang mau nambahkan? Ya, selain Yang bilang gimana? selain mengganti apa tadi Mengganti ukuran ukuran. Ya. ikan, mungkin kita juga bisa mencoba untuk beternak ikan, Kan ya menyediakan sendiri ya. ya supaya tidak terlalu terpengaruh oleh harga mahal dari peternak ikan gitu. Ya jadi lebih simpel lagi ya. Ya. Kita nggak kesulitan dalam ini ya menyediakan ikan. Mungkin yang lainnya ada yang menambahkan lagi? Cukup Pak. Oh ya berarti nggak ada ya. Ya, Jadi ini perlu diketahui ya untuk ya. kita semua ibu-ibu. Jadi menurunnya jumlah ikan dan tingginya harga ikan bisa kita siasati ya ibu-ibu, yaitu dengan cara mengganti jenis ikan dengan yang lebih murah, membeli jenis ikan yang sama tapi lebih kecil ukurannya, mengurangi jumlah ikan yang dijual, terus tidak berjualan untuk sementara waktu. Nah, akan tetapi jika kita tidak berjualan untuk sementara waktu, usahakan modal usaha yang disimpan agar tidak habis, jangan sampai dipakai untuk membeli hal-hal yang lainnya. Nah, ketika situasi kembali normal, usaha bisa dimulai kembali. Jadi bisa gitu. Nah, mengerti ibu-ibu semuanya? Nanti jadi ibu-ibu tinggal di rumah nanti setelah pulang dari pembelajaran ini, cobalah kembangkan lagi ya. Bisa dipraktekkan hasil dari pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Bagi Ibu Dapi ya yang belum memulai usahanya, bisa mencoba untuk memulai usaha Ya, baik Pak. agar bisa mempunyai tambahan penghasilannya, Ya. biar lebih semangat lagi kayak ibu-ibu yang lainnya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita juga perlu memahami tentang rencana keuangan. Jadi kalau kita usaha mesti mempunyai rencana keuangan. Jadi setelah kita menilai kelayakan usaha kita, maka kita perlu tahu apakah usaha itu dapat memberikan keuntungan atau tidak. Tapi jangan sampai kita asal-asal usaha ya. Gitu. Nah, jadi untuk pembahasan materi mengenai mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha sampai di sini ya ibu-ibu semuanya. Kita lanjut ke materi merencanakan keuangan usaha.